Ini masih jadi kursi dengan budget 1,7 jutaan terbaik menurut kita ya, karena secara dia punya fitur tuh lengkap banget. Armrest-nya 4D, nyatu sama sandaran juga, headrest-nya juga ini dia 3D, dan joknya juga enak. Yang jadi catatan di kursi ini tuh ada di bagian backrest-nya dia, sama di bagian mekanik sih ya, bukan yang terbaik lah. Opsi lain dengan budget yang mirip-mirip, ini ada 3 kursi baru yang akan kita bahas di video ini. Dan hal yang paling gue mau highlight itu ada di bagian mekanik sama sandaran, jadi kayaknya pas banget tuh kalau kita ngomongin tadi di awal FM721 dulu. Setelah gue coba ketiga kursi baru ini, mereka itu pakai mekanik yang sama, dan ini mekanik yang gue merasa bagus banget. Bahkan ini mekanik yang gue temuin di kursi seharga 4 juta, yaitu Pexio Regen, dan sekarang kita bisa dapetin dengan harga cuma setengahnya aja. Gue udah bilang di reviewnya Pexio Regen kalau mekaniknya dia itu emang oke banget, bahkan dibandingin sama harga yang lebih mahal juga. Synchronous, nggak ada tension adjuster manual, tapi somehow bisa pas aja gitu sama orang yang dudukin, nggak terlalu loose, nggak terlalu tight juga. Jadi nggak ada effort berlebih gitu loh kalau mau sandaran, atau kayak nggak usah khawatir terlalu loose sehingga orang kaget pas sandarannya. Jadi jenis kursi gini tuh bikin kita bisa sandaran effortless banget, nggak pakai tenaga yang besar dan nggak perlu ada otot yang berkontraksi gitu. Kalau misalnya gue pengen stop di sini, ya udah gue tinggal stop aja. Biasanya kan kalau keras itu gue harus nahan ya. Sementara kalau di sini tuh udah diem aja. Kalau pengen rebah lagi tinggal tambahin sedikit tenaga aja. Ini udah bisa langsung ke belakang. Atau kalau misalnya mau ke depanin ya udah tinggal kurangin tenaganya. Sesimpel itu. Dari beberapa orang yang kemarin udah coba-coba kursi, memang reclining itu termasuk salah satu yang cukup penting, cukup krusial juga. Banyak yang takut juga sebenarnya kalau reclining itu terlalu loose. Makanya kalau misalnya pakai tension adjuster yang manual kan beda-beda ya. Orang effortnya untuk ke belakang itu sebesar apa. Jadi daripada ngatur tension adjuster manual gitu di bawah ya, repot juga, kadang nggak bisa diraih dengan mudah. Solusinya ya pakai mekanik yang kayak gini nih akan enak banget sih. Memang mekaniknya itu nggak kompleks, nggak ada maju mundur ya, terus nggak ada tilt mekanisme di bagian joknya juga. Jadi cuma ada 3 lock aja, lock paling tegak, terus ada nomor 2 itu di tengah-tengah, sama yang paling rebah. Gue jujur ya, selama gue pakai Pexio Regen yang punya mekanik persis kayak gini, gue tuh jarang banget lock, karena tanpa di lock pun ini udah stabil di sini aja gitu. Jadi ketiga kursi ini pakai mekanik yang sama, namanya Oxyhome M2, M6 sama M6 FR. Yang jadi pembeda signifikan adalah M2 itu full mesh, M6 itu foam, dan M6 FR itu adalah varian footrest dari yang M6 biasa. Nah, footrest ini jadi hal yang cukup menarik juga untuk dibahas ya, karena gue pertama kali nih ngeliat model footrest kayak di M6 FR ini. Secara estetika ini oke banget, terbaik dari semua kursi yang punya footrest menurut gue, karena jadi seamless aja gitu. Sistem ini tuh ada di kolong, dia punya jok, terus kayak ke cover lagi sama plastiknya. Jadi besi-besinya itu nggak ada kelihatan sama sekali. Cuman minusnya memang nggak ada material softnya gitu loh di bagian footrestnya. Jadi ya itu purely plastik aja. Tapi dengan model footrest kayak gini juga, antara M6 FR dengan M6 biasa tuh jadi ada perbedaan di bagian dia punya seat piece-nya, di bagian the whole joknya itu. Karena secara bentuk dan rangkanya juga ini jadi beda ya. Kalau diperhatiin emang kayak ada perbedaan gitu antara jarak ke rangka armrest-nya. Duduk di M6 FR-nya jadi lebih tinggi ya feel-nya. Armrest juga sedikit ngejauh, sementara di M6 ini lebih pas aja di badan gua. So kalau misalnya kalian memang adalah tim yang duduk di meja dengan armrest itu di bawah daun mejanya, ya sebenarnya M6 FR ini akan cocok-cocok aja. Tapi untuk gue pribadi lebih cocok yang M6 biasa ini karena bisa sejajar sama meja gitu, dan gue juga duduknya jadi nggak terlalu tinggi, tangan nggak ngejauh dari si armrestnya. Ketiganya punya arm yang sama, nempel juga sama backrest, jadi kalau rebah kayak gini bisa ngikut, main handphone pun enak. 3D, naik turun, depan belakang pivot, armpadnya empuk, ukurannya dia nih nggak terlalu besar ya. Di FM7217 tuh lebih besar dan lebih empuk kalau 7217. Ini empuk tapi nggak seempuk FM7217. Secara material jok gue lebih nyaman di M6 ini dibanding yang 7217. Lebih suka secara tekstur fabriknya, lebih suka secara density-nya, lebih suka secara flexibility-nya juga. Secara bentuk juga ini sedikit ada turun di bagian depan, jadi lebih minim pressure di belakang pahanya. Secara ukuran juga gue lebih pas sama yang M6 ini dibanding FM7217, karena FM7217 itu terlalu lebar ya. Jadi kalau misalnya di badan gue ya, 7217 itu kelebaran tapi enak untuk duduk.
sila sebetulnya di atas kursi, tapi ya gue lagi kurang-kurangan itu juga ya. Gue pengen disiplinin aja gitu, gue lebih suka yang lebih compact lah kayak gini, lebih pas. Sementara untuk M2 full mesh, bahan meshnya itu dominasi fabric. Ini yang paling bertekstur ya so far yang pernah gue coba dari semua meshnya Oxyhome. Agak kurang lembut sebetulnya, tapi jadi nggak licin walaupun kita pakai celana bahan panjang gitu ya. Minusnya ini dia nggak pakai foam lagi di bagian rangka depannya. Walaupun gue coba dia punya rangka tuh ke bawah banget, jadi nggak kena langsung ke rangka, tapi lebih bagus ada foam di depannya aja sih ya. Tapi untuk ukuran badan gua di 170 cm, berat di 67 kilo, kanan kirinya terlalu mepet ya, jadi riskan kena rangka gitu. Ini akan lebih pas untuk kalian yang punya size lebih small dari gua lah. M2 untuk lumbar support ini lebih kerasa dibanding yang M6. Terus di M2 juga lebih narik, lebih tight ya, jadi kayak lebih kerasa gitu ya untuk di punggung. Sementara M6 ini tipenya lebih fleksibel. Terus di M2 juga ada supporting plastiknya lagi di belakangnya, dan ini bisa di adjust naik turun, so ini oke banget. Cuma sayangnya nggak ada material empuk-empuknya di situ, jadi ya langsung kena plastik. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka yang nampol, lebih suka yang kerasa lumbarnya, di M2 ini lebih kerasa. M6 ini lebih sopan, lebih fleksibel, tapi nggak sefleksibel si Regent juga. Ini tuh masih ada perlawanannya juga gitu. Hal yang perlu di note ini ada di M6 FR, soal yang footrest tadi. Jadi seat piece-nya itu kan lebih tinggi dibanding yang M6 biasa, so dia punya lumbar support itu posisinya agak sedikit ke bawah ya dibanding yang M6 biasa. Headrest, jujur gue bukan orang yang mengagung-agungkan headrest banget ya. Headrest itu jadi poin kesekian dalam penilaian gue nyobain kursi, tapi kalau gue lihat di M6 dan M2 ini, headrestnya itu sangat bisa dibandingkan sama headrest kursi-kursi lain di kelasnya mereka. Karena biasanya udah 2D, udah 3D, bahkan kayak 7217 juga dia udah 3D. Di sini cuma one direction aja, atas bawah aja. Dan secara posisi juga dia bukan yang terlalu ke depan. Jadi kalau misalnya gue duduk tegak, ini mau di M2 atau di M6 sama ya feel-nya. Jadi kayak nanggung gitu loh, nggak yang nempel banget. Jadi ya untuk orang yang ke gue nggak terlalu butuh headrest, sebenarnya ini nggak masalah. Cuman untuk kalian yang memang perlu banget duduk tegak terus headrestnya nempel di belakang leher, ya itu harus jadi pertimbangan lah. Untuk gas lift seperti biasa Oxyhome pakai kelas 4, 130 kg user maksimal yang ditulis sama Oxyhome. Tapi secara fact sheet kelas 4 itu biasanya di 150 kg, dihitung berat-berat bersihnya karena termasuk bagian atas dari si kursi ada rangka dan segala macam. Ya dikurangin jadi ya 130 kilo lah untuk user yang duduk. Material wheelbase ini pakai nylon tipe yang sama dengan 7217 juga. Ada yang gue perhatiin dari ketiga kursi ini ada beda di bagian posisi gas lift aja sih ya. Di M2 dan M6 FR itu posisinya lebih rendah ya, lebih jeblos ke bawah, sementara di M6 biasa itu lebih tinggi. Jadi untuk sejajar meja juga lebih enak. Meja gue yang 77 cm itu kecif sama si kursi M6 ini karena posisi gas liftnya dia itu lebih tinggi. Gue rasa sih bukan karena gas liftnya, gue nggak tahu ini memang udah direncanain atau secara tidak sengaja atau kurang konsisten atau gimana. Tapi ya kalau bisa seukuran si M6 biasa ini menurut gue akan lebih cakep, lebih nice. Caster wheel oke, udah ada rubbernya jadi smooth juga untuk jalan-jalan, enak. So itu dia untuk 3 kursi Oxyhome yang baru, ada M2, M6, dan M6 FR. Gue pribadi cocok ya secara postur gue, ukuran badan gue di M6 biasa gue suka banget. Ukuran ini lebih pas dibanding gue duduk di 7217. Cuman secara armrest memang gue lebih suka 7217 sih ya. Armrest 7217 secara empuk dan lebarnya lebih pas. Udah 4D juga bisa ke dalam. Sementara ini masih 3D doang. Tapi oke lah, udah cukup untuk kebutuhan gue. Gue lebih concern ada di bagian joknya, gue lebih suka, dan ukuran juga. Terus punggung ya, backrest juga gue lebih suka ini dibanding 7217. Plus mekanik juga, mekanik sih yang gue jadi jatuh cinta banget sama si kursi ini. Untuk yang M2 gue udah coba si San anak magang kita yang badannya lebih kecil dari gue. Dia ternyata lebih pas di M2 karena memang tadi gue bilang ya, ukuran joknya itu cocok untuk badan yang lebih kecil dari gue. Dan untuk yang M6 footrest, karena kita semua ini nggak ada yang suka atau nggak prefer, nggak kepake banget lah sama footrest, jadi ya kurang kepilih juga. Ditambah lagi juga ada pengaruh di bagian ketinggian joknya, so kita nggak terlalu suka sama M6 footrest, kita sukanya sama yang M6 biasa. Untuk tier list kursi udah diupdate, kalian bisa cek aja di Notion yang udah kita sediain di description box. Untuk harga emang lebih mahal dari 7217, tapi gue rela sih ya bayar lebih untuk dapetin mekanik yang lebih enak kayak gini.
nggak apa-apa dikorbanin headrestnya 721 7 lebih oke, tapi gue lebih pakai mekanik sama backrest ya. Jadi secara overall gue tetap lebih suka si M6 ini. Dan soal harga juga kalian bisa dapetin diskon kalau misalnya beli di abditama.co.id. Diskonnya itu 10% plus kalian bisa dapetin kode voucher untuk kalian-kalian yang nonton Tech Manis. Kode vouchernya nanti gue taruh di pin komen aja ya. Untuk gratis ongkir sepulau Jawa itu ada, beli di e-commerce atau beli di websitenya Abditama itu dapat juga. Terus sekarang mereka tuh ada opsi rakit langsung gitu loh di tempat. Itu nambah biaya lagi sih sedikit, kalian bisa cek aja detailnya. Ya jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Kalau sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.